Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Hilmi Pramudia kembali hadir di program Dialog Khusus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya dari Badan Narkotika Nasional dalam memberantas kasus penyalahgunaan narkotika. Karena pada kesempatan hari ini saya telah bersama kedua narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya ingin menyapa Brigjen Pol Dr. Benny Gunawan SHMH, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pada kesempatan kali ini didampingi oleh Kepala BNN Kabupaten Ciamis, Pak Kosidin Esos MSI. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Harus tetap semangat Ya, di tengah pandemi COVID-19. Ya, tadi saya ulas sedikit terkait bagaimana hari ini kan dari ini tulisan Bapak saya tadi agak War on drug. War on drugs, perang terhadap narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, hari ini kita nanti juga akan membahas terkait bagaimana program yang diluncurkan oleh BNN Provinsi Jawa Barat terkait dengan bagaimana cara pemberantasan narkoba. Tapi tadi saya sempat ini Pak, sebelum membahas itu ya, sempat baca-baca file-file lama bahwa Provinsi Jawa Barat itu ada pada posisi darurat narkoba. Urutannya ada di 10 besar tuh. Nah, saya mau update nih informasinya. Saat ini seperti apa nih Pak situasi posisinya Jawa Barat terkait dengan kasus narkoba itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Sampurasun. Sampes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan TV Radar Ya. yang sudah mengundang kami dari BNN Provinsi Jawa Barat dan juga dari BNN Kabupaten, yang mana kegiatan media elektronik ini sangat penting untuk kita berikan sosialisasi, edukasi pada masyarakat. Ya. Tadi yang berkaitan dengan update tentang survei, Betul. ya, dari penelitian Jawa Barat saat ini masih 10 besar. Waduh. Dan secara nasional angka prevalensi kita sama dengan angka prevalensi Jawa Barat, yaitu 1,80%. Ya. Mengingat kita ini jumlah penduduknya paling besar di seluruh Indonesia. Kita sudah mencapai hampir 50 juta jumlah penduduk. Nah, ancaman narkotika itu banyak faktornya. Antara lain kita di samping punya demografi plus yaitu 50 juta ya tadi, ya. Kemudian juga luas wilayah kita yang cukup luas juga, dan memang saat ini Jawa Barat masih masuk dalam peringkat 10 besar. Tapi secara angka prevalensi sama. Kalau yang 5 besar itu di atas angka prevalensi nasional. Yang paling tinggi sekarang ini Sumatera Utara. Angkanya 3,50%. Kemudian sama itu Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta. Oke, tadi Pak, kalau misalnya terkait dengan jumlah penduduk itu juga sangat mempengaruhi Pak? Mempengaruhi karena demografi itu tidak bisa dielakkan. Ya, okay. Demografi kita bisa bayangkan kalau Maluku Utara yang hanya 1,2 juta ya pasti beda lah dengan 50 juta kan gitu. Betul Pak, betul. Oke, kemudian saya juga ingin update ke BNN Ciamis nih. Kalau misalnya di Jawa Barat nanti bisa Pak Benny jawab atau Pak Bos yang jawab. Ini terkait dengan update juga posisinya. Di Jawa Barat itu kan ada 27 kota kabupaten. Yeah. Nah, kalau Ciamis ini seperti apa? Ada posisi-posisinya mana yang lebih tinggi atau barangkali Bapak punya data itu? Terkait dengan data prevalensi, memang yang sekarang dilakukan oleh BNN itu adalah secara nasional dengan sampel di provinsi. Di provinsi ya, berarti tidak sampai ke ini ya. Memang kalau ingin agak lebih spesifik lagi di tiap kabupaten tentang tren apa penyalahgunaan yang paling banyak di daerah tersebut, termasuk angka prevalensinya, memang harus dilakukan
survei kembali yang lebih spesifik di kota tersebut. Gitu. Cuman ada satu ini ya, bahwa tidak ada satu daerah yang istilahnya bebas dari narkoba. Jadi semua punya potensi terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena karakteristik kejahatan narkotika kan sangat dinamis gitu ya. Jadi artinya jangan merasa daerah kami nggak mungkin ada, daerah kami bebas, begitu. Artinya langkah-langkah pencegahan juga harus dilakukan gitu. Barangkali yang saya tambahkan ya. Boleh, silakan Pak. Gimana? Angka prevalensi survei itu setiap 2 tahun sekali. Iya. Saat ini 2021 sedang ada survei penelitian. Baru saja saya yang membuka acara surveinya di Bandung. Dan betul yang disampaikan oleh KBNNK Ciamis, Pak Kos tadi, bahwa tidak mungkin semua kota, kabupaten itu disurvei. Tapi secara sampel perwakilan masing-masing provinsi ada beberapa kabupaten kota. Nah saat ini di Jawa Tengah survei penelitiannya itu awalnya 7 kabupaten kota. Namun karena situasi pandemi, anggarannya barangkali banyak refocusing ya. Saat ini menjadi 3 kabupaten kota keterwakilan dalam survei. Antara lain Bandung mewakili kota besar. Kemudian yang kedua Indramayu mewakili pantai utara. Dan Majalengka yang masih dianggap Majalengka ini belum begitu belum begitu maju dibandingkan dengan kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ya, ternyata ini juga pandemi dampaknya kemana-mana ya, Pak? Ya, harusnya kan mungkin lebih diperluas, ini malah dipersempit. Iya, persempit. Karena anggaran itu. Ya, karena survei penelitian memerlukan anggaran cukup besar. Betul. Ya, baik, kita kedua geser Pak. Ini saya juga punya data terkait dengan dari Badan BNN yang telah diperbarui di tahun 2001. Terdapat total 2.788 kawasan rawan narkoba secara nasional. Ini kan sedemikian rupa nih pemerintah membuat formulasi bagaimana cara penanggulangannya atau pencegahannya dengan melakukan upaya gitu. Salah satunya ini juga ada 968 desa dengan kategori bahaya. Kemudian 1.820 kategori waspada. Nah ini pengkategorian itu memang seperti apa Pak maksudnya? Kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan kategori bahaya dan waspada ini seperti apa nih Pak? Kategori ini yang kita lakukan adalah berdasarkan hasil pengungkapan kasus ya, di mana tentu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Contoh seperti di Ciamis ini, Ciamis kan pada saat ini BNNK-nya baru ada di Priangan Timur ya. Ini baru ada di Ciamis, sedangkan Pangandaran dan Banjar belum ada. Sehingga BNNK Ciamis harus menghandle dan koordinator di wilayah lain. Ya. Dan memang Ciamis di samping berdekatan dengan Provinsi Jawa Tengah juga punya lautan yang cukup luas ya, dari arah selatan. Betul. Kemudian juga berbatasan dengan Majalengka, Kuningan, ya, di samping Tasik, dan ini memungkinkan peredaran masuknya narkoba ini dari berbagai arah. Nah, tentu eskalasi mana yang harus prioritaskan, nggak mungkin dengan keterbatasan personel yang ada, kita harus fokus. Jadi pengkategorian ini juga untuk memaksimalkan kinerja mana yang diprioritaskan. Mana yang diprioritas. Setuju. Kalau misalnya desa ini sudah dianggap sudah mulai landai, bisa kita lakukan upaya menjadi lebih bisa kita tanggulangin, kita beralih ke desa lain. Oke. Berarti BNN Ciamis ini Pak membawahi tadi ya, seperti disampaikan Banjar sama Pangandaran berarti ya. Tugasnya berat juga berarti harus menghandle 3 wilayah seperti apa nih Pak? Jadi begini Pak, memang se-Jawa Barat itu kan baru ada 14 BNNK. Betul. Nah dari teman-teman dari BNNK yang ada itu ada yang rayonisasinya, ada yang 2 kabupaten, ada yang 1 kabupaten. Nah kebetulan Ciamis diberikan amanah untuk
menghandle kegiatan P4GN di wilayah Banjar dan Pangandaran. Nah, jadi 3 dengan Ciamis itu sendiri. Nah, jangan sampai ada satu daerah pun, satu wilayah pun yang tidak kita sentuh dengan program pencegahan narkoba. Itu jadi yang kita lakukan tentu dengan keterbatasan SDM saat ini, maka kita bagaimana melakukan sinergitas dengan lintas sektoral, dengan terutama dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian setempat. Nah, karena memang ada fungsi-fungsi yang tentu bisa dioptimalkan dari peran-peran pemerintah daerah, diantaranya dengan dinas kesehatan, dengan Kesbangpol. Kebetulan leading sektornya P4GN itu di daerah itu adalah Kesbangpol, baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, Kesbangpol, terus dengan dinas pendidikan, bagaimana edukasi ke lingkungan sekolah kita lakukan. Dengan kampus, seperti hari ini kami sudah ada kegiatan di Stikes Muhammadiyah. Itu bentuk upaya secara masif bagaimana program P4GN itu nyampe ke seluruh lini. Termasuk juga sampai ke program Desa Bersih Narkoba itu. Oke Pak, terkait dengan pengkategorian tadi dari 3 wilayah itu sebenarnya sudah ada bisa mengkategorikan Pak. Misalkan dari yang kalau misalkan tadi ada yang waspada, kemudian bahaya dan waspada itu sudah melakukan itu. Jadi pada saat awal tahun kita tuh diminta oleh BNN RI untuk membuat pemetaan betul. Untuk membuat pengkategorian kira-kira ini daerah ini waspada atau bahaya atau mungkin hijau gitu ya. Nah, indikatornya itu memang yang buat adalah dari pusat, dari Deputi Pencegahan. Nah, diantaranya tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNN Provinsi bahwa diantaranya adanya pengungkapan, terus juga ada indikator-indikator lain, misalnya mungkin ada kasus penyalahgunaan, ada korban penyalahgunaan narkoba. Terus di situ juga ada potensi kewilayahan, Pak. Misalnya desa yang ada di pesisir, desa yang ada di lintasan antar kota, perbatasan dengan kota lain. Itu juga salah satu karakter untuk menentukan ini desa bersinar. Termasuk juga kita melihat potensi-potensi lain, di antaranya banyaknya masyarakat yang mungkin merantau, itu juga objek wisata. Objek wisata itu salah satu hal juga. Karena kan itu juga ada harapannya sebenarnya seluruh Indonesia kita nanti desa bersih narkoba semua. Cuman kan tadi ada satu pentahapan. Ada satu pentahapan dan juga aspek sumber daya juga yang terbatas, makanya ada prioritas itu. Memang teritorial kemudian kultur masyarakat itu juga ternyata banyak menentukan ya, dimana tadi ketika banyak orang juga kemungkinan atau potensi penyalahgunaan juga ternyata banyak gitu. Makanya ini BNN mengeluarkan program-program, dan ketika saya baca memang luar biasa sampai ini kalau implementasinya luar biasa, ini akan mengakar. Nanti kita akan bahas Pak terkait dengan program yang diluncurkan seperti apa dan apa nama programnya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami.